Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Selamat datang masih di program baru kita BFM Talk Show yang disiarkan langsung di radio kesayangan kita BFM Radio 102.10 MHz. BFM Radio Sagau Jalan Sultan Syariah. BFM Radio. Malam ini saya masih bersama rekan saya Bang Ari yang akan menemani kita selama 1 jam. Dan malam ini kita akan membahas tentang fashion design. Siapa tamu kita malam ini? Ayo, tamu kita malam ini spesial nih Bang. Spesial. Kita hari ini ketemu lagi sama kakak-kakak. Kalau kemarin kita ketemu abang-abang, ketemu kakak lagi. Kita ada Lupna. Halo Lupna. Masih tegang? Selamat malam Kak. Ya, Selamat malam malam. kakak. Ya. Nah, Lupna nih merupakan salah satu seorang fashion designer muda dari Sanggau nih Bang. Mungkin Lupna boleh kenalkan dulu secara singkat tentang Lupnanya. Halo, saya Lupna. Saya di sini sebagai desainer. Apa lagi ya Bang? Oke, sampai situ aja. Memang benar-benar perkenalan yang singkat. Sangat singkat. Tapi tidak apa-apa. Nanti kita bakal banyak nih, yang banyak kita bahas nih. Untuk Lupna nih, udah berapa lama di dunia fashion design? Awal mulanya sih kuliah ya 2014. Nah itu tapi belum masuk ke dunia menjahit, masih di dunia desain gitu Bang. Kalau misalnya waktu kuliah tuh belum ada kepikiran sama sekali kalau mau masuk ke dunia jahit menjahit, karena kan waktu kuliah tuh semua didalamin kan, ada desain, ada kriya, ada teknik pembuatan motif-motif pakaian, batik, baru ada yang namanya jahit. What is kriya? Kriya tuh gimana ya jelasinnya ya? Simpelnya sih gini ya. Kriya tuh ada di tengah-tengah antara seni dan desain. Nah, itulah ada kriya. Nah, itu. Berarti dia lebih ke kayak rupa gitu ya? Iya, bentuknya iya. rupa gitu. Kriya tuh ada kriya tekstil, ada kriya apa sih? Banyak lah pokoknya jenis-jenis kriya tuh. Nah, pas kuliah tuh masuknya di kriya tekstil dan mode. Jadi dia mendalami dua, ada tekstilnya, ada mendalami desainnya juga gitu, mode, fashion gitu kan. Jadi belum tahu nih waktu kuliah bakal kemana nih arahnya gitu. Nah, lalu sebenarnya malah sukanya tuh bukan ke jahit menjahit, malah ke desain kayak gitu, making pattern, terus fotografi fashion tuh juga termasuk di kuliah tuh. Sebenarnya interestnya lebih ke situ. Cuma waktu itu tuh pulanglah kan ke sini kan, pulang ke sini bingung nih mau ngapain, karena kalau mau kerja kayak gitu kan susah kan di sini. Ya, karena kita mikirkan penghasilan juga kan Bang. Jujur lah. Jujur lah kan. Jujur. Karena kalau mau kayak gitu di sini tuh susah gitu. Nah jadi kan karena dulu udah ada sedikit basic lah jahit menjahit, kursus di Pontianak berapa bulan, barulah nyoba masuk ke dunia jahit menjahit 2018 gitu. Kalau kita balik deh, Lupna tuh kan tadi kita bahas di kuliah belajar ini belajar itu. Jurusannya kuliahnya waktu itu apa? Kriya tekstil dan mode. Oh. Dia masuk ke Fakultas Industri Kreatif. Oh, fakultasnya industri kreatif. Program Jurusannya studi jurusannya itu? Kriya tekstil dan mode gitu. Oh iya. Itu berapa bulan berarti kuliahnya? Berapa bulan? Berapa tahun? Kuliahnya sama kayak biasa S1 4 S1 tahun. juga, 4 tahun juga. Tapi Lupna kan memang nggak selesai kan. Lupna kuliah cuma 3 tahun karena waktu itu ada kendala gitu. Jadi balik nih ke sini awalnya memang cuma cuti. Karena udah terlanjur terjun ke dunia jahit nih kayak udah keenakan lah gitu kan. Udah keenakan jadi mau balik ke sana lagi pun ngurusnya tuh ribet, ngurus dari cuti untuk lanjut kuliahnya. Karena waktu itu pergantian kurikulum. Jadi kalaupun Lupna lanjut itu tuh banyak yang diulang. Lagi. Karena angkatan Lupna tuh udah mulai pada lulus gitu. Jadi daripada ngulang lagi ya udahlah mending teruskan usaha yang di sini gitu. Sambil itulah ya lanjut kursus gitu. Iya, sambil lanjut kursus sambil belajar gitu. Kenapa? Di pemikiran aku nih, orang ini kan tahu jahit dulu. Baru desain nih. Malah kebalik. Rupanya desain dulu. Tanpa jahit pun yang penting bisa desain, bisa mempekerjakan yang lain. Iya, betul. Tapi kan
Jadi Lupna tuh bisa ngedesain dulu, sebelumnya belum bisa jahit. Belum. Saya memang belum bisa jahit. Belum bisa. Malah waktu awal masuk kuliah tuh Bang, karena iseng, karena pengen, kan kita namanya anak SMA tuh kan mikir nih apa ya kuliah yang nggak perlu banyak mikir, yang bisa gaya di kampus, nggak bohong sih namanya itu kan dapat FTV zaman dulu kan. Agak idealis itu gitu ya. Agak itulah kan. Itu berpikir strategis. Iya, Iya, strategis. karena tahu kita nih malas gitu Bang. Itu tuh nggak bohong sih, malas kan. Terus ada teman yang masuk ke situ, masuk ke jurusan itu kan. Terus tertarik nih, coba daftar. Taunya keterima. Keterima kuliah di sana, udah itu jalan nih. Ternyata nggak segampang yang kita kira, walaupun memang sih kuliahnya memang bebas, pakaiannya semua benar-benar bebas, tapi kuliahnya nggak segampang itu gitu. Iyalah yang namanya kuliah mana ada yang gampang. Tuh, Itulah. sama kayak beberapa pengalaman lah kan. Pengen kuliah di seni, pikirnya nggak mikir. Ternyata sama matematika aja, rupanya ada. matematika juga gitu kan. Statistik ada juga, gitu. bahasa Inggris, bahasa Indonesia semua ada Yang kayak namanya gitu. kita kuliah tuh pasti ekstra lah. Iya. Nggak Tidak seindah yang dibayangkan. Iya, tidak benar, seindah benar, FTV lah tuh. Iya, gitu kan. FTV yang bisa Nggak cuma sempat gaya. ngomong-ngomong cinta kadang. Sempat Malah lah. kayak gitu. Sempat. Kuliahnya 6:30. Waduh. 6:30. Walaupun misalnya kita 3 SKS nih di kampus. Nah, mata kuliahnya 3 SKS, tapi kita masuk kampus tuh paling cuma 15 menit, 30 menit. Nah, sisanya tuh kita kerjanya di kosan. Karena kan banyaknya praktek nih. Jadi kita tuh 70% praktek, 30%-nya materi. Berarti S1 rasa D3 ya? Iya, heeh. Bagus tuh. Malah kata teman-teman tuh kita tuh bukan skripsi, lebih ke tugas akhir. Ya berarti. Walaupun kita S1 kan biasa kan D3 kan yang tugas D3 akhir. seperti itu. Pokoknya yang diploma kan biasanya yang pakai TA. Kalau S1 kan rata-rata skripsi semua. Iya, terus kita kan tiap semesternya tuh selalu ada pameran. Jadi hasil dari karya kita setiap semester nanti kita pamerkan di lobi kampus gitu. Terus ada kastanya tuh biasanya. Ada kastanya Kak. Kan Maksudnya kastanya gimana gedung kuliah tuh kan ada 4 tingkat kan. Nah, kalau yang nilainya A itu tuh di lantai bawah dipamerkannya. Karena di lobinya tuh. Iya. Kan misalnya kan di depannya ada lobi nih. Dipamerkannya di situ tuh, di belakang lobi ada dinding, belakangnya tuh yang nilainya A tapi yang agak di bawah dikit. Makin naik ke lantai 2 yang biasa, yang lantai 4 yang penting lulus lah gitu. Kayak Kalau gitu. yang di lantai 5 E. Dah ngulang Berarti, gitu. Tapi secara nggak langsung kasta tuh apa ya? Jadi buat kayak prestis juga Iya, ya. iya. Prestis juga. Aku ada di lantai bawah nih. Ada. Benar. Ada apa? Ada jadi kebanggaan juga Iya, gitu ya. karena kita nggak tahu nih di semester depan siapa lagi nih yang bakal di lantai bawah nih, gitu. Karena kita kan kadang pamerannya tuh kalau kita masih awal-awal kuliah kan belum sampai ke desain Bang, masih yang umum-umum kayak ada Nirmana tuh yang kayak apa ya? Bikin gradasi, gimana sih ya jelasinnya ya? Ada yang 3D, ada yang cuma mewarnai tapi ada gradasi warna, ada yang hitam putih dulu, habis itu ada yang warna, terus nanti ada yang Nirmana Trimata, itu tuh yang 3D, misalnya kayak paku nanti ada benang-benang dimainkan supaya bentuknya kayak gelombang, kayak gitu-gitu. Itu waktu zaman kuliah, sistem display seperti itu ngaruh nggak sih sama motivasi mahasiswa untuk berkreasi? Ngaruh sih Bang, tapi kalau misalnya kuliah kayak gitu kan kita namanya anak desain ya, lebih ngandalin mood kita tuh, itu yang susahnya. Ya nggak bisa dipungkiri sih. Karena kalau misalnya kadang kalau hubungan kita sama dosen agak kurang baik, terus mood kita di kampus tuh juga agak enggak, itu pasti bakal terhambat tuh untuk nilai-nilainya. Mood juga nih. Iya. Berarti kalau di lantai 2 nih moodnya jelek. Karena kadang nggak nutup kemungkinan yang jago desain dan jago gambar pun dapat nilai yang jelek tuh nggak menutup kemungkinan. Benar-benar bersaingnya tuh Memang objektif lah ya. objektif gitu. Karena kita kan misalnya ngajukan desain nih, misalnya mata kuliah apa ya contohnya ya, fashion design nih, yang desain baju nih. Kita pas mau bikin baju tuh selama 3 bulan tuh kita fokus ke material yang mau kita pilih tuh apa. Terus desainnya, misalnya kita ngasih nih 20 desain ke dosen, minta ACC. Dosen masih nggak mau,
bikin lagi kita gitu sampai nanti ada 5 desain yang terpilih sama dosen, nanti di salah satunya kita realisasikan baru jadi baju. Dan itu pun udah sekitar semester 4, semester 3 kayak gitu. Itu waktu buat bajunya berarti udah ngejahit tuh? Udah ngepola tuh ngebikin pola bajunya, bentuk bajunya gitu, ngepolanya. Cuma karena kita kan bukan fokusnya ke jahit menjahit ya. Jadi kita selalu mengandalkan pekerja lokal UMKM di situ. Minta bantu situ. Memang kalau misalnya di kuliah tuh karena kita bukan fokusnya jahit menjahit, jadi kita tuh harus ngerti teknik pola. Teknik pola tuh kan yang penting. Nanti itu yang ngerjain kita bisa serahkan ke pekerja-pekerja yang ada di sekitar kampus kayak gitu, UMKM di situ. Bisa yang penting kita sekedar bisa jahit gitu. Ya berarti polanya kita bikin atau kita potong juga kainnya. Polanya kita bikin terus kita arahkan sama ke penjahit-penjahit yang ada di sekitar kampus atau kita cari di luar kayak gitu. Berarti teknik pola tuh misalnya belajar teknik pola tuh untuk mempermudah komunikasi sama itunya dulu ya. Supaya istilahnya tuh biar kita nggak kena tipu sama pegawai kita nantinya gitu. Karena kita kan harus ngerti kan apa yang kita gambar, kita tuangkan gimana sih caranya bikinnya tuh gimana gitu. Karena kan kalau anak seni itu kan gambarnya tuh pasti suka yang aneh-aneh kan bajunya. Tapi harus logis, kan ya? Harus logis juga. Ini lokasi bajunya untuk apa nih? Kalau cuma sekedar untuk pameran bisa nih direalisasikan. Tapi kalau untuk ready to wear yang pakaian sehari-hari kan nggak mungkin gitu. Iya. Kayak gitu-gitulah. Berangkat akhirnya Lupna nih belajar menjahit lah kan. Maksudnya setelah pulang lah Lupna ke Sanggau. Memutuskan untuk terjun dunia jahit menjahit, katanya tadi kan kursus gitu. Nah, kursusnya itu apakah sekedar ngambil kursus sertifikat untuk bisa menjahitnya atau memang juga belajar ke tukang jahit yang memang dijahit di fashion kreatifnya gitu? Belajarnya ke tukang jahitnya sih. Langsung ke tukang jahitnya. Kan waktu itu kan bingung kan karena kita nggak tahu nih tempat kursus di Pontianak nih yang sesuai sama materi di kampus gimana ya, pokoknya sesuai sama buku kita lah kayak gimana segala macam. Akhirnya nyari ada nih yang sesuai, ada jadwalnya, urutannya dengan jelas gitu. Tapi pas udah datang ke sana kok terlalu kaku ya, karena yang kita pelajarin tuh udah jauh di atas itu gitu. Sedangkan kalau di situ tuh kita benar-benar harus belajar dari nol, dari awal, kayak terlalu banyak buang waktu gitu. Karena nggak sabaran kan, nggak sabaran. Terus nyarilah keliling nyari tukang jahit. Ternyata ada nih yang nerima tempat untuk kursus juga, sekalian dia tukang jahit, dia nerima untuk kursus juga. Kursus di situ satu. Terus karena seminggu tuh pertemuannya cuma 3 kali, tetap masih nggak sabaran juga. Kursus tempat lain jadi double kursusnya. Jadi yang di tempat pertama Lupna belajar cara bikin gaun dress segala macam, di tempat kedua Lupna belajar cara bikin baju yang potongan gitu. Jadi biar waktu itu kan Lupna juga waktunya terbatas karena kan di Pontianak kan susah untuk di sana tinggalnya bolak-balik gitu. Jadi Lupna ambil 2 bulan biar full padat waktunya. Jadi seminggu bisa 5 kali 6 kali gitu kursusnya gitu. Jadi mengatur strategi mengatur strategi. Terus yang dipelajarin juga apa yang pengen dibuat itu yang dipelajarin. Jadi enggak semuanya dipelajarin, benar-benar yang ngambil yang dasarnya aja. Untuk ngingat-ngingat yang apa sih yang pernah dipelajarin di kuliah dulu kayak gitu. Jadi selain untuk yang sesuai dengan passion, karena udah dari awal yang memang basicnya desain kan. Basicnya desain. Berarti kemarin ada sempat ambil yang general use juga nih, kayak bikin baju harian atau segala macam. Berarti ada juga ya pas kursus di Pontianak. Oh, kalau pas kursus nggak ada. Emang fokusnya memang ke gaun ya gitu. Ke gaun sama maksudnya potongan tuh yang baju bikin celana perempuan yang untuk pestanya kayak gitu. Jadi bukan bikin baju yang ready to wear gitu, enggak. Memang lebih fokus gitu ya? Karena kan nyari peluang di sini kan. Kalau bikin baju ready to wear tuh harus, kalau misalnya kita di Bandung tuh kan kita serahkan ke konveksi, kita cuma serahkan pola, nanti konveksi yang ngerjakan gitu. Sedangkan kalau baju ready to wear kita kerjakan sendiri tuh kayak kurang itulah di sini gitu, kurang menjamin lah. Oke, menarik nih Bang. Perbincangan kita malam ini agak panjang nih, tapi kita potong sebentar karena bakal ada yang mau lewat. Masih di radio kesayangan kita, BFM Radio 102.10 MHz. BFM Radio Sanggau, Jalan Sultan Syarif. BFM Radio.
Oke, kembali lagi bersama kita masih di BFM Talk Show di BFM Radio 102.10 MHz. Nah, masih dengan bintang tamu kita nih Lupna nih. Pertanyaan berikutnya. Nah, untuk Lupna sendiri setelah dari tahun 2018 itu terjun di dunia, memulai dunia menjahit fashion di fashion ya. Bentuk karya-karya apa aja sih yang udah Lupna hasilkan gitu? Maksudnya yang orderan yang Lupna terima selama ini. Kalau orderan tuh sekarang kan memang fokusnya tuh ke baju-baju pesta kayak tunangan, bridesmaid, baju orang tua pengantin segala macam. Tapi udah ada masuk baju gaun-gaun pengantin biasa untuk orang pemberkatan. Nah itu udah lumayan banyak sih sekarang. Udah mulai beragam lah. Baju couple, ada beberapa seragam kantor juga. Seragam bola lah. Karena kan lagi musim nih sekarang ini lagi apa ya? Liga extend baju bola. Pernah tahu Lupna suruh buat baju bola? Itu ke konveksi lah Bang. Nah kalau karya yang beragam kayak gitu nih, kalau menurut Lupna sendiri peminat fashion di Sanggau sekarang itu gimana sih? Apakah masih kaku dalam artian masih fashionnya kayak gini takut dibilang norak lah atau mungkin udah mengikuti perkembangan fashion secara ya dunia atau yang lagi ngetren di Indonesia? Kayaknya sekarang udah mulai maju sih. Mereka tuh udah mulai peka sama fashion tren-tren zaman sekarang tuh modelnya tuh udah beragam, udah berani yang model-model ekstrim yang maksudnya yang seksi kebuka atau yang tertutup yang pokoknya modelnya aneh-aneh, udah mulai yang mewah-mewah, yang full payet, berukatnya yang mahal, udah lebih open minded lah sekarang orang Sanggau untuk dunia fashion tuh. Ngaruh juga sih kali Bang ya sama sosial media kan ya. Apalagi kayak sekarang ada TikTok kayak gitu kan, orang lebih gampang nyari inspirasi untuk baju-baju bridesmaid, apalagi kan kalau bridesmaid itu kan biasa pengen tampil kan mereka kayak gitu. Lumayan hektik juga enggak sih mengikuti selera mereka tuh? Lumayan sih Bang, karena Lupna kan termasuk gimana ya bilangnya ya, otodidak lah ya di dalam jahit itu, karena cuma belajar di kerangka dasar istilahnya tuh. Cuman belajar dasarnya cara bikin baju yang bentuknya mermaid tuh gimana sih, yang dress tuh gimana sih, celana tuh gimana. Nah pecahannya perkembangan modelnya tuh belajar sendiri, baca buku, cari di internet kayak gitu, ngulik sendiri. Jadi tuh misalnya kalau dapat desain yang agak aneh, pikirkan dulu misalnya nih, gimana ya, bayangkan dulu kan, gimana nih pecahannya, bentuknya, gimananya gitu. Tapi kalau sekiranya Lupna nggak mampu, bilang sama orangnya gitu, agak diubah dikit boleh nggak kayak gini gitu. Karena kita kan juga harus menyesuaikan bentuk badan orang, warna kulit, orang tuh bawa hijab atau enggak, acaranya di gedung atau enggak kayak gitu. Berarti banyak variabel yang mesti dipertimbangkan. Iya, enggak bisa misalnya orangnya nih size-nya XL gitu misalnya, tapi dia pengen yang modelnya gini. Kita kasih tahu nih, kalau misalnya mau model kayak gitu, bahannya yang aman tuh kayak gini Bang, kayak gini Kak bahannya kayak gitu. Terus kalau enggak misalnya bahannya udah telanjur yang tipis yang ini, mending modelnya diganti kayak gini, takutnya nanti enggak pede segala macam kayak gitu. Tapi kalau orangnya pede segala macam pakai model apapun, ya udah kita kasih yang mereka mau kayak gitu. Begitu dipaksakan jadinya kayak ulat bulu kan. Gimana nanti bahan? Bersekat-sekat kayak gitu, kayak dia pesannya mermaid jadi ulat bulu tuh gimana? Kayak gitu. Ini kan proses berjalan ya dari 2018 kan awalnya. 2018 mulai. Bagaimana untuk menarik perhatian kan, yang namanya kita starter nih, kan banyak orang nggak tahu. Karena kayak gini nih, dulu waktu kuliah di Bandung tuh udah mulai open order. Cuman kita batasin dulu tuh cuma 10 karena kan ribet kan, kirim dari Bandung ke Sanggau bajunya segala macam, dan itu yang ngerjain masih tukang jahit. Ada pekerja di sana, kita cuman desainkan, kirim ke sini segala macam kayak gitu. Itu rutin sih. Misalnya dalam sebulan tuh 10 baju tuh pasti ada kayak gitu. Soal mulanya. Terus pas udah di sini kan 2018 kursus nih. Selesai kursus nggak langsung jahit. Masih kayak gimana ya? Belum pede, belum kayak gimana. Terus 2019 kawan tuh nikah jadi bridesmaid, nekat lah ngejahit sendiri, walaupun masih hancur lah tuh bentuknya gimana.
Nah di situ terus jadi banyak nih kawan-kawan adik yang tahu. Adik itu waktu itu kawannya pada lulus SMA. Kan kalau misalnya di Sanggo kan bikin seragam sekolah kan, Iya, yang apa untuk Prom perpisahan, night, prom night gitu kayak ya. ala-ala prom night gitu. Nah bikin tuh untuk ada satu kelas kayak gitu. Nah nyebar sama mereka. Oh, buatnya Jadi gimana nih? anak SMA 2, anak SMA 3 tuh mulai nih jahit. Awalnya dari anak SMA 1. Promo dari mulut ke mulut. Dari Mot- mulut ke mot to mot, mulut. ya. Habis itu bikin Instagram. Instagram kan emang udah ada nih karena yang dari kuliah kan, Iya. untuk karya-karya pas kuliah. Nah mulai rame lah di situ kayak gitu. Orang banyak DM terus dari mulut-mulut. Terus yang udah pernah jahit, ada yang kan biasalah namanya kita ada yang cocok, ada yang enggak kan. Yang cocok nih bawa lagi temannya. Kadang kan ada yang dari daerah juga kan. Malah sekarang banyaknya dari Bodok gitu tuh. Orang jahit, jahit ke Sanggau. Berarti kalau sekarang dari Lupnanya sendiri udah mulai stabil lah ya untuk Alhamdulillah stabil sih sekarang semenjak selesai COVID nih ya. Kan orang udah mulai pesta lagi, udah mulai acara segala macam. Yang hancur kemarin pas COVID. Oh itu sih Semua. semuanya rata-rata Semua. keluhannya pada saat kita masih dibatasi kegiatan sosialnya pasti bilang, alah ini gimana nih, ada yang nggak ngeluh lah tuh itu pasti yang tuh. biasanya sebulan bisa misalnya 20 baju lah ya minimalnya. Itu paling COVID tuh sebulan 5 baju. Itu udah syukur-syukur. Itu udah syukur-syukur ada. Pernah sama sekali sebulan nggak ada kayak gitu. tiba-tiba ada orderan piyama untuk WFH gitu deh. Ya itulah. Jadi ya sekarang setelah COVID udah mulai stabil lah ya. Udah mulai stabil lagi, udah mulai kayak Dan dulu lagi. tapi untuk pelanggannya Lupna sendiri udah ada pelanggan setia atau ada yang baru-baru terus? Ada pelanggan setia. Kalau yang baru-baru terus banyak juga. Banyak. Karena ya? yang pelanggan setia kadang misalnya mereka upload nih, terus ada temannya yang mau kayak gitu kan di IG tuh pokoknya setiap habis upload pasti banyak nanti DM masuk nih, Kak kalau yang kayak gini berapa, kayak gini berapa, yang nego yang apa kayak gitu tuh banyak sih. Jadi untuk desainnya itu memang mereka bawa sendiri kah? Atau Lupna, Kak saya pengen baju gini, Lupna keluarkanlah ilmu desain juga gitu? Tergantung lah. Yang mereka misalnya datangnya blank gitu, atau misalnya kadang mereka gini menyesuaikan nih, Kak mau bajunya kayak gini, bawahnya kayak gini, tangannya kayak gini, ini langsung digambar nih. Gambar kan emang udah ada formatnya gitu kan, udah ada gambar bentuk badannya segala macam untuk ukuran, jadi nanti tinggal digambar gitu. Digambar maunya klien gimana. Terus kalau misalnya customer maunya, Kak saya bingung nih badan saya kayak gini, nanti dibantu carikan modelnya. Kalau misalnya dia takut nggak ngerti sama gambar kita kan, cari contohnya yang paling mirip, tapi nanti tangannya Kak, tapi tangannya nanti kayak gini ya, badannya kayak gini ya, kayak gitu. bisa ngikutin fashion konsultannya. fashion consultant juga. Akhirnya. Karena itu termasuk di kuliah juga mempelajari kayak gitu. Iya. Untuk anatomi itu maksudnya kadang kan ada, mohon maaf nih ya, bukan kita ke istilahnya ke body shaming atau bentuk tubuh orang tuh kan kadang enggak semua baju cocok gitu ya. Iya benar-benar, karena Jadi, bahan tuh juga mempengaruhi sama bentuk badan. Kadang ada orang yang maaf ya badannya agak lebih besar kan, tapi malah pilih brokat yang padat. Terus bahannya terlalu tipis, bahan dalamnya itu kan sangat-sangat membentuk badan tuh. Iya. Kayak gitu kan kadang kurang bagus. Paling diakalin nih gimana caranya supaya brokatnya tuh nggak penuh di badan kayak gitu. Biar orangnya lebih pede pakai bajunya. Dan terlihat lebih lebih enak dipandang lah gitu. Cuman kan kadang memang ada orang yang aku pengen baju ini tanpa garis pede, keras. pede aja gitu. Pede aja, cuman kadang tuh kita ngelihatnya sebenarnya nggak cocok loh. Baju ini, model baju ini nih badan kamu itu. Lupna udah ngasih pengertian juga lah. Udah pernah sih, misalnya kita udah ngasih pengertian nih, Kak, tapi kalau misalnya bahannya kayak gini, modelnya kayak gini, nanti takutnya pas jadinya nggak pede, gini. Dia kekeh nih, pengen bajunya model kayak gini. Pas udah jadi ngomel, kok kayak gini jadinya nggak sesuai gini. Kadang kan kita juga bilang bahannya ini nggak sesuai, Kak, kayak gini. Terus saya pun belum pernah nih bikin modelan kayak gini. Dia maksa segala macam, pas udah jadi nggak sesuai sama ekspektasi dia, kita yang salah. Ya udah kan, memang kita sih yang salah kan. Cuma tuh padahal kita udah ngomong nih di awal gitu. Ya udah biasalah, kena itu Dia protes tidak gitu. siap terima resiko.
Apalagi dari awal udah dijelaskan kan. Iya. Dari awal udah dijelaskan ini nantinya bakal seperti ini, seperti ini, seperti ini, tapi ternyata dia masih memaksakan diri. Iya. Dan ketika sesuatu itu tidak sesuai harapan, akhirnya si Kena Iya, juga gitu kita ya. yang kena. Kadang Iya, karena ini ya, mohon maaf, kalau setahu aku tuh kan misalnya kayak model-model ya tuh, mereka kan ada standar lingkar pinggang berapa, Iya. anaknya berapa, tingginya harus berapa. Karena desainer istilahnya punya standar itu seluruhnya. Iya, gitu. Jadi benar-benar. ketika mereka buat baju itu udah nggak ngukur baju, nggak ngukur di badan modelnya gitu kan. Seharusnya kan kayak gitu ya. Iya. Kalau ya di kalau desainer. Udah kalau standar. kayak aku jalan dengan badan yang sekarang sudah semakin tidak proporsional, pakai baju yang agak-agak ngepres tuh kadang kasihan di kancing bajunya. iya. Gue kasihan ke istri sih tiap minggu jahitkan di kancing. Itu ujung-ujungnya sudah jahit sendiri. Aduh, rutinitas saya. Oke. Oke, mungkin kita break dulu untuk yang lewat nih, makin seru nih Bang. Kita masih banyak pertanyaan sebenarnya, cuman Sih. kita simpan dulu untuk yang lewat. Masih bersama kami di BFM Radio 102.10 MHz. BFM Radio Sanggau Jalan Sultan Syarif. BFM Radio. Nah, Lupna, pertanyaan berikutnya nih. Oh, Bang Arya, saya yang nanya? Silahkan. Oh, saya dulu ya. Selama Lupna nih dari 2018 sampai sekarang di dunia fashion design di Sanggau nih ya, kesulitannya atau tantangan-tantangan apa yang Lupna paling sering atau ya paling apa ya, berkesan lah kesulitan tantangannya sampai Lupna sampai sekarang tuh sampai hampir-hampir membuat aduh kepikiran gitu kesulitan-kesulitan dalam di bidangnya. Kalau kesulitan di ini nih ya, merealisasikan desain yang klien kasih, yang customer kasih sih, itu yang paling susah. Karena kan Lupna otodidak nih, untuk belajar pola tuh, balik lagi kan otodidak. Jadi tuh kadang gimana sih cara mecahkan untuk bikin baju kayak gitu tuh, nah itu yang kadang yang susah, sampai sekarang tuh susah gitu. Kayak masih ada belum puas gitu, oh ini polanya masih belum bagus nih gitu. Kalau ada yang aneh atau apa, Menyamakannya tuh ya. Menyamakan menyamakannya. ekspektasinya tuh. Iya, ekspektasi orang sama yang kita buat tuh, itu yang nggak susah. Karena kan kalau misalnya kita lihat nih, oh bentuknya kayak gini nih, bikin aja kayak gini nih, lebih dipermudah gitu. Tapi kan tetap beda nih hasilnya dengan yang harusnya kita buat gitu. Salah potongan dikit udah salah gitu. Sementara bahan terbatas mungkin. Bahan terbatas. Nah kalau itu kalau faktor eksternal kayak bahan-bahan di Sanggau kayak gitu tuh, maksudnya bahan-bahannya. Kalau itu sih lebih gampang sih sekarang Kalau di karena sana udah ada mudah. karena ada toko langganan di Pontianak kan. Jadi tinggal order gitu. Pengennya apa? Cuman kendalanya tuh warna. Warnanya terbatas, pilihan warnanya. Bukan. Apa itu? Yang kita pesan kan biasa foto HP kan? Oh iya, beda. Beda nih. Kita pengennya pink yang muda misalnya, tapi yang datang malah agak peach gitu. Kadang ada customer yang ya udahlah enggak apa-apa Kak. Kadang ada yang protes kan, minta ganti, enggak bisa kayak gitu. Ya udahlah kita yang ganti. Kadang kayak gitu. Jadi apa? Nggak bisa diretur lagi kali. Nggak ya? bisa diretur lagi, apalagi Jadikan stok ya. jadikan stok, apalagi kalau udah kepotong kan. Terus misalnya kan ada karyawan nih yang kerja sama Lupna ada 2 orang. Kalau mereka misalnya Lupna lengah nih dikit, salah potong, udah kacau. Kalau bahannya masih ada lebihan sih bisa diulang lagi. bisa diakan. Tapi kalau enggak ada ya udahlah kita beli lagi mau enggak mau. Nah, kayak gitu berarti misalnya kayak misal bridesmaid kan mereka ada dikasih bahan yang dikasih gitu. Akhirnya Lupna cari yang sama lagi gitu. Cari yang sama lah mau enggak mau. Kadang ya gimana cara ngakalinya yang bisa lah gitu. Kalau masih kesalahannya belum fatal sih masih aman. Sekarang sih udah yang tahun 2022 sih udah alhamdulillah lah udah sedikit sekali hal-hal yang kayak gitu. Udah. Kesalahan-kesalahan kecil tuh udah sangat berkurang lah. Learning by doing lah ya. Iya, Makin benar, kesini benar. makin banyak kesini, belajar. ya. Karena pun karyawan pun udah ngerti nih maunya Lupna tuh kayak gimana dalam bikin baju gitu. Udah lebih paham. Nah, apalagi kayak gitu ya. Ini kan dari 2018, mungkin sebelum itu udah mulai duluan kali ya. Ada nggak sih terasa perubahan dari pada saat pertama kali mulai dengan sekarang? Maksudnya dari sisi Lupnanya pribadi, sama dari customernya dan dari pasar di Sanggau ini sendiri. Banyak sih Bang yang berubah tuh. Karena di awal-awal tuh kan memang jahitan masih jelek ya. Karena kan kita modal nekat nih. Jahitan masih jelek, masih komplain. Jadi
misalnya kita ngerjakan baju 10 paling enggak 5 tuh komplain pasti kayak gitu. Kalau sekarang tuh ya misalnya kita bikin baju 10 paling yang komplain 1, kadang malah enggak ada kayak gitu. Udah mulai puas lah orang sama jahitan-jahitan kita. Tapi Lubna tuh memang lebih sukanya ngejahitin punya orang yang enggak kenal malah. Karena kalau yang orang kenal tuh malah gimana ya rasanya tuh By request Beban. banyak ya. beban bang. Beban. Misalnya kalau kita salah nih bikin baju kawan atau baju keluarga, kita yang punya rasa nggak enak kan kayak gitu. Kalau baju orang kan kita ngerjakan juga total dan segala macam kayak gitu. Nggak ada beban yang Nggak ada pressure-nya. enggak ya? Nanti Cocok dia nggak puas enggak ya? Nanti cuma gara-gara kita jahitkan baju, jadi kita hubungannya nggak enak sama teman kan susah kan. Jadi kalau misalnya itu nggak terlalu itulah, nggak terlalu fokuskan untuk jahitkan teman gitu. Pernah dapat komplain untuk hal yang simple nggak sih? Sering Misalnya banget. kayak placement kancing atau apa segala macam. Sering. Misalnya cuman kayak salah misalnya payet nih. Warnanya nggak suka minta bongkar. Itu sudah biasa tuh kayak gitu. Atau misalnya lehernya mintanya V tapi terlalu turun nih V-nya. Padahal dia memang pas ditanya pas diukur mau seberapa turun dadanya segini Kak. Pas udah jadi terlalu seksi katanya. Ya udah kita perbaiki lagi. Tuh hal-hal yang simpel kayak gitu sering sih. Nah, kalau dari customernya sendiri tuh Lubna ya banyak nggak sih yang maksudnya yang aneh, yang mohon maaf aneh ya, maksudnya strict sekali sih ini orang sampai kesal sekali itu mengalami juga nggak? Ngalami lah bang, yang sampai benar-benar ada ibu-ibu nih pokoknya udah dijelasin dari awal kayak gini dan itu saya Lubna masih baru kan. Terus tuh bilang sama dia kayaknya nggak bisa nih, tapi dia kayak nggak apa-apa coba aja kata bilang gitu. Oke kita coba nih. Pas udah jadi ternyata nggak sesuai sama ekspektasi dia, marah nih, ngamuk, benar-benar yang ngamuk yang kayak sampai lah gimana lagi gitu. Akhirnya pertama Luma tawarkan buat balikin duit, dia nggak mau. Tapi ujung-ujungnya pas dia udah keluar dari rumah, udah di motor, terus dia bilang sama anaknya minta duitnya lagi. Ya udahlah, terima kasih aja gitu. Karena gimana lagi kan? Nggak tahu lagi soalnya mau gimana, karena kita udah kasih tahu di awal dan waktu itu tuh benar-benar yang masih baru kayak 2019 lah kayaknya yang awal-awal sekali jahitannya yang kena marah ibu-ibu, rata-rata kebanyakan ibu-ibu sih ada traumanya sama ibu-ibu. Kalau sama yang gadis mungkin lebih itu ya, enak, lebih fleksibel mereka. karena mereka kan bajunya lebih simple, terus paling yang ngepres badan, terus minta yang banyak taburan payetnya kayak gitu, jadi lebih enak gitu ngerjainnya. Pun mungkin komunikasinya lebih enak kali ya. Komunikasinya lebih enak. Kadang kalau ibu-ibu kan apa ya, mereka maunya tuh yang model kayak gini, tapi di badan mereka tuh kan nggak cocok. Yang tadi Ilma cerita di awal, nggak cocok segala macam. Kadang tuh ekspektasi mereka lebih tinggi. Terus misalnya harga juga tuh ngaruh tuh. Mereka misalnya dari kasih harga segini, minta murah. Tapi nanti pengennya yang luar biasa nih, yang pakai payet yang gimana. Tapi pas dikasih harga segini ngomel gitu. Nah ini yang kita bahas di beberapa teman-teman yang lain juga bang ya. Kayaknya masalahnya kayak sama kan? semua bidang Hampir kayaknya semua bidang tuh apa gimana ya? di harga kan. Harga tuh kita fotografi kemarin sama Bang Wawan bahasnya gitu juga. Harga kan. Di musik sama Bang Errol gitu juga. Desain grafis gitu juga. Apa ya? Kayak apa demand sama harga nih itu tuh kayaknya itu memang jadi masalah juga ya. Iya memang masalah. Karena mereka kan bilangnya gini, kalau saya bawa payet sendiri gimana? Karena memang tahu harga payet tuh murah ya. Memang kayak mutiara segala macam. Terus kan Lubna memang pakainya untuk di Sanggau nih, pakai misalnya kayak batu-batu Swarovski-nya bukan yang asli karena tahu nih harganya nih. Kecuali ada yang request Kak maunya pakai yang bagus. Nah yang bagus nih mau yang mana nih? Mau yang asli kah atau yang bagus yang standar yang kaca? Nanti dikasih harga gini. Pas udah dikasih harga kaget, marah gitu kan. Ya kita kan tergantung permintaan ya, makanya sekarang udah karena udah belajar dari yang orang kaget-kaget di tahu harga, jadi lu kasih tahu sekarang ada bisa budget mau payetnya mau harga berapa. Mereka tentukan harga, Lubna yang kerjakan kayak gitu. Kita kasih mulai dari harga 75.000. Kalau 75.000 nih yang kayak gini modelnya 125, 100. Jadi kita benar-benar kasih variasi harga. Kalau yang mau yang full, yang istilahnya yang grande gitu tuh, nah itu harganya sekian belum bisa dipastikan, selesai baru tahu harga. Oke, kayak gitu. Itu udah benar-benar jadi
udah aman lah sekarang karena kayak gitu. Solusinya kayak gitulah ya. Itu tantangannya. solusinya. Lupna waktu kuliah kemarin itu memang orderan terima dari Sanggau semua atau ada juga yang di lokalan Bandung? Oh, dari Sanggau. Dari Karena Sanggau kan semua kalau dari Bandung kan kita kawan-kawan semua ada kerjanya kayak gitu. Jadi Karena, pangsa pasarnya agak mulai pasarnya agak lumayan sulit juga ya. Karena di sini kan karena orang pada banyaknya keluarga sama teman sih awalnya, karena kan mereka tahu nih kita kuliah di sana, keluarga banyak yang pengen bikin, jadi semua cari bahannya di Bandung, kita kirim gitu. Kalau berdasarkan cerita teman lah ya yang ambil orderan di sana, untuk kondisi pasar di sini, ini waktu Lupna kuliah ya, waktu pasar di Sanggau sama di Bandung, ini masih kita membahas masalah price sih. Itu ada perbedaan nggak sih? Maksudnya kalau di sana mereka kayaknya oke nih dengan harga segini, gitu. Mungkin bisa jadi karena faktor eksternal, karena lebih di sana kan bahan-bahan lebih gampang dicari. Sedangkan di Sanggau ini kan seperti yang kita tahu kondisi pasar kita seperti apa, dan ketersediaan bahannya juga kan. Ada nggak sih yang pembeda untuk yang di Sanggau sendiri sama yang di sana, menurut pengalaman Lupna aja lah? Kalau di Bandung tuh lebih berasa itunya sih, tergantung target marketnya. Dia kan ada yang istilahnya penjahit biasa, ada yang udah mulai punya nama, atau yang udah desainer terkenal gitu. Tergantung lah mereka targetnya yang kemana gitu. Kalau kita mau cari yang harganya di bawah pasar ada, karena kan kalau Bandung tuh memang pusatnya jahit, Fashionnya konveksi, jahit rumahan, lokal brand, semua kan rata-rata dari Bandung, dari Cimahi kayak gitu. Tinggal kita pilih nih, kalau kita mau produksinya misalnya kayak Lupna kan baju-baju yang sesuai desain kan bikinnya, itu tuh lebih murah lah kalau di Bandung sana. Karena kita pakai penjahit-penjahit yang UMKM yang kecil-kecilan kayak gitu. Dan kalau memberdayakan ibu-ibu di sana gitu. Harga yang Lupna kasihkan dengan misalnya untuk satu karya nih, di sini dihargai sekian, tapi di Bandung dengan harga yang sama, bisa mungkin lebih wah gitu kah? apakah orang di sana itu akan, ini kemahalan nih? Oh gitu. Jatuhnya lebih murah sih yang di sini. Iya sih. Lebih murah. Karena kan kalau misalnya kayak kita nih udah pernah kuliah di situ nih kan, kita udah bisa nih nargetkan pasarnya bisa menengah ke atas. Kalau di sini kan kita pasti targetnya menengah ke bawah. Walaupun ada yang atas yang pakai jasa kita, tetap kita targetnya menengah ke bawah kayak gitu. Dari pangsa targetnya beda. Bonus lah ya yang atas ya. Karena kalau misalnya kalau di Bandung kita bisa targetkan menengah ke atas karena kita udah punya relasi, linknya udah bagus segala macam kayak gitu. Karena orang percaya nih kalau dari kita ada lulusan ini, mereka kita buka sendiri, kita udah pasti bisa desain, kita udah pasti bisa pola, pekerjanya juga banyak gitu kalau di sana. Kalau di sini kan udah kita kerja sendiri, desain sendiri, ngepola sendiri, semuanya sendiri, jatuhnya lebih capek dan lebih murah gitu. Dan di sana pun pasarnya lebih luas ya. Iya, kalau di sana kan kita cuma desain, bikin pola, yang jahit ada yang kerjakan, yang ngepayat ada yang ngerjakan. Jadi kita tuh dapat untungnya untung untuk diri kita sendiri gitu. Sedangkan kalau misalnya di sini ya semua kita yang ngerangkum, jadi ya kita kayak dibayar gitu. Berarti itu tantangannya untuk memulai usaha di sini ya? Memulai usaha di sini. Kerjaannya mungkin lebih banyak, cuman bayarannya pun lebih kecil mungkin di sini. Karena udah belajar dari yang tahun-tahun sebelumnya kan, karena kita waktu masih baru tuh banyak sekali komplain-komplain dari customer. Jadi belum berani pakai penjahit untuk ngerjakannya tuh belum berani gitu, mending kerjakan sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang bantu nih, mereka cuma bikin pola sama ngepayet kayak gitu dan tetap diawasin. Belum berani yang lepas, kalau ada beberapa penjahit kan memang udah berani ngelepas ke karyawan. Nah kalau lu pun nggak berani kayak gitu. Tapi berarti untuk produksi jahitnya sendiri masih ngerjakan sendiri ya? Masih ngerjakan sendiri kalau produksi jahitnya. Kadang ada lah, misalnya emang kayak misalnya lebaran nih, benar-benar keteteran kan, karena misalnya tiba-tiba hamil seminggu ada yang mau masuk lagi, kita tolak pun kita kasihan kan. Kalau misalnya kerjaan kita udah mulai berkurang, kita terima, paling ada saudara nih yang bisa jahit juga, kita bawa untuk ngejahitkan, tapi udah dipotong dan mereka tinggal jahit aja. Dan itu pun kita kasih yang pola yang gampang-gampang. Sederhananya lah ya. Sederhananya kayak gitu. Ya tapi dari Lupnanya pun mungkin tadi udah untuk customer, mungkin Lupna punya cara sendiri kali yang mengedukasi customernya Lupna supaya loh aku nih
secara ini profesional loh, bayarannya seperti gini. Tolonglah dari Iya. udah mulai mengedukasi juga lah ya. Udah. Dan kita kan sekarang udah nerapin sistem DP atau misalnya full payment. Cuma tergantung nih orangnya. Misalnya kalau emang udah pelanggan tetap sih ya udahlah, nggak usah DP pun nggak apa-apa karena udah biasa Iya, kan. udah tahu. Karena udah pernah jahit nih karena dikasih bahan sama orang. Misalnya dia pembagian bahan keluarga atau bridesmaid gitu. Taunya nggak diambil sekeluarga. Kan kita capek ya, udah capek ngerjakannya, udah dipayat segala macam. Taunya nggak diambil. Kan kita rugi nih kayak gitu. Walaupun waktu itu COVID tapi kan harusnya tetap ngambil dong. Maksudnya udah jahitan. Nah, semenjak itu tuh menerapkan sistem DP biar kitanya juga nggak rugi kan, udah dibayar setengah kayak gitu. Sampai sekarang orangnya belum ambil. Belum dong bang. Ambil. Belum. Itu tuh ada sekitar Tanggung jawab. 20-an baju Kasian nih. ada. 20-an baju ada Jadikan tuh. itu ya, jadikan bahan display. Jadikan bahan display, ada yang udah diambil tante. Jadi kalau orangnya nanya, ya udah nggak tahu lah ya, udah 2 tahun yang lalu ya. Iya. Menukan rumah saya ya. Nggak jadi ambil. Gitu. Nggak jadi. Udah nggak ada lagi bajunya ya, jangan ditanya lagi. Sampai udah dijual loh. Itu Mana tahu ada yang maksud- minat terus gini, Kak ini dijual nggak? mana tahu ya ukurannya cukup, ya udah ambil ya. Atau ya mungkin yang keluar ya. Jangan diambil bayar. Cuman itu ya kasihan juga sih bang. Memang beberapa kawan kita di dunia kreatif lah di Sanggau ini memang kadang masih kurang di ini. Kurang dihargai. Kasihannya kayak gitu. Alah, susah memang. Belum lagi saingan sama harga-harga promo. Ada ya? Saingan. Itu saingan harga promo. Kalau misalnya juga. kalau dijahit tuh lebih ke selera orang, untungnya. Syukurnya ya. Syukurnya. Nah, kalau Selera. dijahit ini enggak? Kalau di fotografi itu kan ada ya tab pendatang baru promo. Itu tantangan tuh untuk orang yang udah mulai dari nol, membangun set harga sama kawan-kawannya tuh. Kalau untungnya kalau Kalau jahit enggak dijahit, sih. nah. Enggak sih. Kan- Kayak lebih ke bodo amat sama harga orang. Maksudnya Luman juga enggak tahu harga penjahit yang lain segala macam gitu, enggak tahu. Nggak tahu. Karena kita kan udah punya itu sendiri, customer sendiri, pelanggan sendiri. Berarti Jadi itu sistem ketika aku percaya sama kau, udah cocok udah nih, oke nih, gitu lah. Trustnya lebih itu. Iya, terasa lebih terasa. Karena kalau fotografer kan kalau orang nikah istilahnya kan nikah sekali kan. Jadi kalau udah pakai sekali udah gitu. Gimana tahu dia mau nikah 2 kali? Ya mungkin juga ya bang ya. Anda ada niat? Udah. Capek. Kayak gitu. Oh, bedanya juga di situ ya. Kalau masalah harga mungkin enggak Nggak. sehektik itu masalahnya ya. Iya. Cuman mengedukasi customer kalau di fashion ini mungkin lebih mudah karena kalau aku memang selera dengan punya aku Ya pakai ini gitu. kan. Dan Kalau- enggak membandingkan karya aku sama yang lain gitu. tapi pernah nggak dibandingin gitu? Wah, di sana jahitnya lebih murah, pernah ada gitu? Enggak sih, sejauh pernah sih ini ya? enggak sih. Oh, iya. Karena orang kan, karena gini Mbak, kalau jahitan tuh bisa jadi harga Lupna lebih murah, kadang di tempat dia lebih mahal, kadang di tempat orang lebih mahal, tempat Lupna lebih, gimana sih, tempat dia lebih murah, tempat Lupna lebih mahal gitu. Iya. Karena dia tuh susah untuk menentukan harganya Berarti tuh. apa ya? Rank harga di jahitan ini fleksibel sekali. Fleksibel, kalau Lupna Tergantung sih tingkat fleksibel. kesulitan. Mungkin kalau orang ada yang punya price list, kalau Lupna tuh enggak gitu. Dia tergantung bahan yang dia bawa, berapa lapis segala macam, tingkat kesulitannya. Karena kita enggak mungkin kan baju yang simpel kita samakan dengan baju yang rumit. Iya. Itu apalagi apa sih tadi fashion konsultan ya? Nah, fashion Itu masih belum dibayar tuh. Nah, ya itu sebenarnya itu ada harga tambahan loh. Harusnya Fashion kan. konsultan. Cuman- apalagi yang untuk bikin desainnya itu masih udah termasuk include di situ. Iya, apalagi Include kadang itu ada kan, yang ya. terima beres kan, minta terima beres, jadi mereka cuman punya misalnya ada pelanggan biasa nih, kita udah punya ukuran, Kak pengen dong bikinkan misalnya warna navy, modelnya kayak gini. Nah kita tuh dari cari desain, cari bahan, semuanya tuh sendiri. Nanti tiba-tiba orang yang datang tinggal fitting, cocok langsung bawa. Kalau misalnya masih ada yang kurang tinggalkan, nanti tinggal diperbaiki kayak gitu. Tapi orangnya pun soal harganya enggak riuh kan? Enggak. Kalau yang udah langganan tuh pasti kayak bikin Kak kayak gini. Misalnya, Kak ada budget enggak? Oh, budget untuk jahitnya segini, budget untuk harga kainnya segini. Oke, kayak gitu. Memang kita selalu ngomong di awal sih untuk budget. Jadi, misalnya begitu dia kasih gambar maunya model gimana, langsung lupa hitung. Jadi enggak ada hitungan di belakang setelah jahit itu enggak ada. Iya. Jadi hitungan selalu di awal kecuali baju yang full payet. Karena bisa nambah lagi ya. Bisa nambah lagi, tapi kalau misalnya dia budgetin, Kak, tapi mentok di 500.000 ya untuk payetnya aja.
Oke, berarti di 500.000 segini payet dapatnya gitu. Kalau dia belum puas, tambah lagi boleh segini. Kalau dia oke, kalau enggak ya udah gitu. Karena pajak kan relatif ya, tidak bisa kita hitung dari Karena awal. yang dibayar tuh kan tenaganya nih. Ngerjakan satu baju berpayet tuh dia bisa sehari gitu. Misalnya kalau misalnya 2019 tuh ngerjakan satu baju tuh bisa 2 hari. Untuk sekarang satu hari tuh bisa 2 sampai 3 baju diproduksi Udah gitu. efektif ya. Udah efektif, makanya bisa weekend tuh udah bisa libur gitu. Kalau dulu kan kerja benar-benar dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam belum selesai. Ada lagi baru jahit salah, buka lagi dedel lagi jahitannya segala macam kayak gitu. Kalau sekarang tuh udah mulus lah gitu. Alhamdulillah ya. memang Alhamdulillah lah. learning by doing-nya udah Iya. lebih oke ya. Tapi yang aku simpulkan lah ya kok, sebenarnya paket yang dikasihkan Lupna ini paket komplit dengan harga yang relatif lebih Murah. terjangkau. Ya, kalau kita Kalau kita bandingkan bukan dibandingin sih, tapi karena melihat dari sisi ilmunya tadi, Iya. fashion konsultan, konsultan, fashion Iya. fashion design, sampai dan ke itu tuh, menjahit-jahitnya. jarang ada yang mau bisa memberikan sesuatu itu satu paket seperti ini. Ya, sedikit promo juga lah ya untuk Lupnanya bahwa dengan Lupnanya harganya segini itu sebenarnya kalau kita hitung-hitungannya kata orang bilang itu mahal. Kalau kita hitung-hitung secara rinci per Kalau yang paham sih ngerti. Paham, deh, ngerti Bang. deh. Walaupun kadang kalau misalnya kita mau jujur-jujuran lah ya, jahitan Lupna sama penjahit yang ibu-ibu yang udah lama pastilah jauh lebih rapi yang ibu-ibu Iya, kan. iya. Cuman kan apa sih yang didapatkan kalau jahit di Lupna? Kadang kan kayak gitu ya, gitu. ya itu udah ya Secara ilmunya lah gitu. Oke. Lebih modernnya. Banyak sebenarnya yang pengen kita bahas, temannya sayang kita terbatas waktunya Lupna. Ini pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan sih, lebih ke untuk Lupna, harapan, masukan atau keinginan Lupna ke depan untuk teman-teman atau Lupna sendiri yang ingin bergerak di bidang fashion design ke depannya tuh apa ya? Kedepannya sih kalau untuk harapan Lupna lah ya, kayaknya sih bikin studio yang gimana ya, bisa menyewakan berbagai macam baju sih, baju pesta, baju pengantin segala macam, dan benar-benar karya dari Lupna sendiri, bukan baju yang beli dipajang, bukan yang kayak gitu, tapi benar-benar yang kita buat sendiri untuk disewa gitu. Kalau orang-orang yang baru pengen mulai sih gimana ya, yang penting tekun kalau di dunia jahit tuh, karena dia tuh bukan hal yang, maksudnya kalau kita bandingkan foto lah ya, orang kan bisa yang otodidak, dia cuma sekedar bisa foto, dia udah bilang dia fotografer, ya kan, kayak gitu kan. Tapi kalau penjahit kan nggak bisa kayak gitu. Salah jahit sedikit bisa nggak masuk bajunya. Kita kan harus mikir nih, gimana cara supaya kepala bisa masuk di kerah yang kecil kayak gitu, kayak resleting pakai ini. Maksudnya lebih panjang gitu. Ya prosesnya. Prosesnya jangan kalau baru setengah-setengah. bisa moto, fotografer kan, kalau jangan baru bisa jahit langsung aku jadi penjahit. Ada tuh, memang ada. Soalnya memang ada tuh yang kayak gitu, misalnya ibu-ibu nih baru ikut sekali nih, apa sih biasanya yang di pemerintah tuh yang apa sih, kursus gratis yang cuma 3 hari. Udah berani terima orderan. Kadang kan kasihan sama yang itu, yang jahit sama dia gitu. Yang bentuknya kemana gitu. Kita yang udah lama pun kadang masih banyak zong kan. Pokoknya yang penting kalau misalnya orang mau terjun di dunia jahit nih, yang penting tekun, mau belajar, mau baca, mau nonton gimana sih caranya bikin baju yang pas sesuai sama badan orang tuh gimana. Dan rajin praktek. Iya, rajin praktek itu benar Bang. Kita banyak belajar kalau nggak pernah praktek sama aja. Kita malah kalau kita praktek, kita jarang baca, itu malah lebih benar gitu. Karena kita kan tahu nih, baju pertama kesalahannya di mana, nanti baju kedua diperbaiki kayak gitu. Ya seperti hukumnya kita belajar lah. Apa yang dijelaskan di teori itu kan terkadang enggak selalu sesuai dengan apa yang kita praktekkan. Iya, benar. Ya teori mendukung sih ya. Mendukung. Secara basicnya mendukung. Cuman ketika kita dengan banyak praktik, dengan apa tuh pengalaman tuh memang benar-benar kata orang, pengalaman tuh adalah pelajaran yang paling berharga tuh. Praktek. Gitu. Karena kan kita kalau udah mentok nih, udah nggak tahu nih cara motongnya gimana, buka buku lagi kan, buka buku waktu kuliah atau buka buku yang kita beli biasa di Gramet segala macam, cari nih gimana sih polanya. Terus kan kadang ada yang bahasa Inggris atau misalnya rumus kan, kalau bikin pola itu kan pakai rumus kan, ada rumus matematikanya.
aduh rumusnya nggak paham lagi nih, tarik garisannya kemana, itu kan kita benar-benar harus mikir lagi, ngulik lagi sendiri gitu. Ada matematikanya juga. Ada rumusnya. Misalnya bikin lingkar dada tuh cara hitungannya gimana tuh ada rumusnya. Rumus pakemnya harus ditambah 5, ditambah 4, tambah 1 itu ada. Kira tinggal pakai naluri alam. Itu yang zaman-zaman dulu kayak gitu tuh, yang AC biasa jahit tuh kan langsung ukur, langsung dikain gitu. Nah, kalau kita yang sekarang ini kan benar-benar dan Lupna tuh satu orang satu pola, satu kertas baru, bukan yang pakai koran apa enggak, benar-benar kertas baru. Jadi satu orang satu pola gitu. Nggak mau yang dulu pernah tuh nyoba karena ukuran orang ini mirip-mirip kan, kita coba pakaikan dan itu yang bikin selalu zong. Bikin pola umum lah ya. Zong ada yang nggak pas lah, yang baru fitting nanti bongkar lagi, kerjakan ulang lagi kan malah capek kan. Jadi udahlah kita keluar modal sedikit lebih besar untuk bikin pola. Tapi sekarang alhamdulillahnya orang coba pakai pas gitu, udah jarang yang itulah. Oke, jadi teman-teman yang pengen belajar atau mau terjun di dunia fashion tuh ya, pesannya tuh tekun dan harus banyak-banyak belajar karena teori apapun kalau kita tanpa praktek ya tetap zong gitu. Dan banyak praktek pun kita tetap harus didasarkan teori karena itu yang sangat membantu basicnya. Ya, ketika dasarnya. menemukan solusi ketika ada masalah itu Iya, menemukan solusi karena susah kan barang itu tuh. Iya. Nggak segampang yang kelihatannya tinggal gambar cetak pakai baju, nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau perlu bantuan kita berdua untuk gunting, kita jago. Gunting. Oke, teman-teman sekalian, mungkin demikian saja ya Bang ya untuk 1 jam hari ini talk show kita sama Lupna. Terima kasih banyak Lupna ya udah mau hadir ke sini. Banyak sekali ilmu yang bisa kita sharing tentang fashion design, apalagi teman-teman yang mau mulai ya. Boleh kalian dengarkan dari awal, banyak ilmu, banyak masukan untuk teman-teman yang benar-benar pengen nih fashion design ya, yang tertarik silahkan. Atau kalau mungkin pengen belajar sama Mbak Lupna bisa ya? Bisa. Udah ada yang pernah kursus kok satu orang. Nanti bisa. Satu orang. Berarti udah buka kursus sekarang ya? Pernah buka, cuman karena itu teman dekat sih, jadi kita mau bantu gitu. Iya. Nah, tuh kursus juga bisa. Nanti bisa hubungi ya, sosial medianya nanti kita akan cantumkan juga. Untuk teman-teman juga nih yang mendengarkan ataupun yang menyaksikan lewat YouTube, jangan lupa ya untuk follow sosial media kita di BFM Radio di Instagram dan Facebook, dan juga jangan lupa subscribe YouTube kita untuk ya kedepannya banyak konten yang menarik nih bakal kita bahas, dan untuk materi-materi yang kemarin juga. Oke, saya Miko dan rekan saya Bang Ari serta tamu kami Lupna undur diri. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak salah kata dalam penyampaian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. BFM Radio Sanggau Jalan Sultan Syarif. BFM Radio.